Stasiun Pasar Senen masih diramaikan oleh warga yang hendak berlibur ke luar kota. Menteri Lingkungan Hidup mengingatkan semua pihak untuk memperhatikan kebersihan. Budi Said divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi manipulasi pembelian emas PT Aneka Tambang. Ya, halo pemirsa, Budi Said, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi manipulasi pembelian emas PT Aneka Tambang atau Antam. Majelis Hakim juga memberi pidana tambahan berupa emas puluhan kilogram dan uang 30 miliar rupiah. Saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Studio Sore. Stasiun Pasar Senen masih diramaikan oleh warga yang hendak berlibur keluar kota. Tercatat hari ini sebanyak 22.000 calon penumpang akan diberangkatkan ke sejumlah kota di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Stasiun Pasar Senen Jakarta dipenuhi oleh warga yang hendak berlibur dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Diprediksi untuk hari ini jumlah calon penumpang yang akan diberangkatkan mencapai 22.963 orang. Tak hanya itu, fenomena tren kedatangan di Stasiun Pasar Senen pada 29 dan 30 Desember menjadi sorotan lantaran lonjakan calon penumpang yang total mencapai 68.000 calon penumpang. Artinya banyak masyarakat luar kota yang memilih menghabiskan waktu pergantian tahun di Jakarta. Dari Stasiun Pasar Senen kita ke Stasiun Halim Perdana Kusuma, pemirsa. Ini juga terpantau ramai oleh calon penumpang. Kepadatan terlihat di area ruang tunggu di depan pintu tiket 1 dan 2 menuju peron jelang keberangkatan penumpang. Para penumpang memilih kereta cepat lantaran untuk tiba tepat waktu di destinasi mereka. Lebih dari 175.000 tiket ludes terjual dalam momen libur Natal Tahun Baru 2024-2025 dan diprediksi melonjak hingga pergantian Tahun Baru. Untuk kereta api cepat nomor G. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa keramaian penumpang di Stasiun Pasar Senen serta situasi stasiun kereta cepat Wush Halim, kita tersambung dengan rekan Esra Ambarita dari Halim dan juga rekan Henry Aprila dari Stasiun Pasar Senen. Kita ke Esra terlebih dahulu. Esra, silakan dengan pantauan Anda. Saat ini sudah bisa dilakukan. Ya, selamat sore Juda dan juga pemirsa, informasi terbaru yang bisa saya perbarui dari Stasiun Perdana Halim Kusuma, yang mana pantauan kami bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke berbagai daerah khususnya yang mengarah Bandung ini terpantau mulai padat kembali di sore hari ini, karena untuk penggunaan WUS untuk hari ini saja sudah diproyeksikan akan terus meningkat, yakni sudah ada sekitar 18.000 penumpang yang hendak melakukan ataupun menggunakan KCIC WUS ini, atau diproyeksikan akan meningkat nanti hingga 21.000 penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan saya ini penumpang terus memadati hendak memasuki peron dengan pemeriksaan tiket yang hendak dilakukan. Nah, sementara itu juga dilakukan ada ruang tunggu yang tadi salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan ketika nanti sebelum pemanggilan dari nomor kereta ataupun tiket yang hendak dipakai para penumpang. Dan juga meskipun angka ini tidak lebih tinggi pada tanggal 23 Desember lalu, namun dari PT KCIC WUS ini khususnya di Perdana Halim Kusuma ini terus memproyeksikan bahwa peningkatan akan terus meningkat untuk para masyarakat ataupun dari penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Yang paling mendominasi adalah yang mengarah ke Bandung. Sementara itu bisa juga kami sampaikan bahwa di sini disediakan juga pelayanan kepada masyarakat
kemudian juga disiapkan security yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Nah, dari PT KCIC juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa membeli tiketnya secara online, agar tentunya dalam hal ini bisa tidak mengantri secara mengular dan bisa juga memaksimalkan ketika jam tunggu ketika berada di sini. Nah, ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat, menariknya bahwa memilih untuk moda transportasi Wus ini adalah dikarenakan karena efisien dari segi waktu dan untuk harganya pun terjangkau. Itulah 2 poin yang disampaikan masyarakat sehingga memilih moda transportasi Wus ini untuk melakukan perjalanan baik mengarah ke Bandung ataupun yang mengarah ke Padalarang. Demikian Zuno yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih Esra. Kita lanjut pemirsa dari Wus, kita menuju stasiun Pasar Senen. Ada rekan Henry di sana. Henry, nampaknya sudah ramai di belakang Anda. Silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat sore Juno. Kalau untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta, tentunya ini di daerah operasional 1 Jakarta, ini kalau dilihat pandangan kami saat ini sudah mulai ramai begitu. Meskipun tidak seramai tadi pagi, tentunya untuk para penumpang yang hendak melaksanakan libur atau mengisi waktu libur di libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025 ini sudah mulai berdatangan begitu. Mengingat para penumpang ini memilih menggunakan moda transportasi kereta api ini sendiri, karena mengingat tadi penuturan para penumpang menyampaikan bahwa selain hanya nyaman, juga moda transportasi masih menjadi transportasi favorit untuk para penumpang melaksanakan atau mengisi liburnya ke beberapa titik lokasi. Adapun yang masih menjadi lokasi favorit, ini informasi yang kami dapatkan dari Humas PT Kereta Api Indonesia daerah operasional 1 Jakarta, yakni yang menyampaikan bahwa terkait dengan lokasi favorit ini diantaranya seperti hanya Surabaya, Lempuyangan, Yogyakarta, Solo, dan juga Malang yang masih menjadi lokasi favorit. Terutama juga dapat kami sampaikan informasi terkait dengan keberangkatan yang akan dilakukan pada hari ini. Ini totalnya mencapai dengan 24.000 kurang lebih keberangkatan untuk hari ini. Kemudian untuk kedatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta ini mencapai 30.000. Tandanya memang untuk kedatangan dan juga keberangkatan ini lebih banyak kedatangan, karena mengingat juga tadi kami sempat menanyakan kepada salah satu penumpang yang sudah mulai berdatangan ke Jakarta ini untuk melaksanakan Tahun Baru di Jakarta. Terutama juga dapat kami sampaikan Juno dan juga pemirsa, adapun tiket yang masih tersedia untuk keberangkatan di stasiun Pasar Senen ini sendiri, PT Kereta Api Indonesia menyediakan kurang lebih 821.000 tiket, kemudian hingga saat ini sudah terjual sebanyak 504.000 kurang lebih tiket yang sudah terjual. Kemudian juga dapat kami sampaikan memang adapun himbauan yang disampaikan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk tetap memperhatikan jadwal keberangkatan agar tidak terjadi ketersendatan pada penumpang begitu, terutama juga untuk para penumpang yang hendak atau calon penumpang yang hendak membeli tiket atau menggunakan moda transportasi untuk melakukan keberangkatan ke lokasi tujuan untuk bisa membeli tiket secara langsung atau melalui website resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Dan juga tentunya terkait dengan keamanan juga untuk para penumpang tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga keamanan dan kenyamanan antar penumpang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara Jono, kita akan pantau terus di stasiun Pasar Senen Jakarta pada libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025. Baik, Henry, terima kasih atas laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen, dan sebelumnya ada Esra Ambarita dari Wush Halim. Selamat bertugas kembali, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Pengelolaan sampah yang asal-asalan masih menjadi persoalan ketika liburan tiba, khususnya di stasiun, dalam moda transportasi hingga di kawasan wisata. Menteri Lingkungan Hidup mengingatkan bahwa semua pihak terkait, mulai dari pedagang kaki lima hingga pengelola kawasan, wajib memperhatikan kebersihan. Setiap harinya sekitar 8.000 ton sampah dihasilkan kota Jakarta. Jika pengelolaan sampah tidak dilakukan secara bersama-sama dan bertanggung jawab, maka akan membuat Jakarta dan akan kesulitan air dan udara bersih. Belum lagi sampai menumpuk juga akan membawa penyakit yang efeknya dapat menurunkan kesehatan masyarakat. Dan kota kehilangan uang dan warga semakin miskin. Oleh karena itu Menteri LHK mengingatkan agar baik warga Jakarta maupun pendatang serta di kota-kota lain wajib menjaga kotanya yang dikunjungi bersih. Dengan mengelola sampah pribadi maupun sampah di ruang publik seperti di stasiun kereta, terminal bus, bandara, dan pelabuhan dengan bertanggung jawab.
Hampir di setiap 5 meter atau 10 meter tersedia air kemasan, air isi ulang. Jadi tidak perlu lagi membawa botol-botol plastik tadi yang kemudian akan menimbulkan sampah plastik. Tetapi cukup membawa tumbler yang bisa diisi kapan saja dan gratis ya Pak? Gratis Pak. Dan kemudian dijamin kesehatannya. Berikutnya saya minta Bapak Kepala Stasiun Senen tidak henti-hentinya untuk memperingati, memberikan arahan, himbauan kepada seluruh teman-teman yang berusaha mencari rezeki di Stasiun Senen untuk kemudian mengelola sampahnya sendiri. Sampah tidak boleh dicampur, harus sudah dipilah-pilah, harus bisa dipilah-pilah, kemudian diletakkan pada tempat dan jam yang ditentukan oleh kepala stasiun. Tidak ada yang boleh kemudian. Baik, pemirsa, tergiur harga tiket pesawat murah, seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dirinya baru sadar tertipu saat akan berangkat menuju kota tujuan lantaran tiket yang dibelinya dari seseorang tidak dapat digunakan karena palsu. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kabinet Merah Putih memantau langsung operasi lilin di rest area kilometer 57. Tidak hanya memantau lalu lintas, mereka juga melihat fasilitas yang tersedia di tempat beristirahat pemudik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung rest area kilometer 57. Dalam tinjauannya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melihat fasilitas yang disediakan mulai dari tempat bermain anak, fasilitas tempat istirahat hingga ruang laktasi. Mereka juga menggelar rapat pemantauan lalu lintas kendaraan pada periode Nataru bersama dengan Kakor Lantas, Irjen Polisi Aan Suhana. Arus lalu lintas jelang Tahun Baru 2025 di Tol Jakarta Cikampek terpantau normal, tidak terjadi kepadatan yang berarti, sehingga arus rekayasa lalu lintas tidak diberlakukan di sepanjang Tol Jakarta Cikampek. Tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar hingga Jumat siang. Kendaraan yang melintas didominasi oleh
kendaraan pribadi serta bus antar kota dan antar provinsi. Namun diperkirakan Jumat sore hingga malam nanti akan terjadi peningkatan volume kendaraan pemudik dan wisatawan yang akan pulang kampung atau berlibur ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, dan untuk mengetahui situasi lalu lintas terkini di Tol Jakarta Cikampek, kami terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang saat ini berada di kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek. Selamat sore Hilmi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan situasi terkini di arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini, tepatnya di kilometer 19 masih terpantau ramai lancar, baik itu dari arah Jakarta ataupun sebaliknya. Dan untuk sore hari ini pun kendaraan masih didominasi oleh kendaraan berat seperti truk, kemudian kendaraan trailer dan juga sejumlah kendaraan berat lainnya. Namun kami memantau sejak siang tadi ini sejumlah kendaraan pribadi masih juga cukup mendominasi dari ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya di kilometer 19 ini. Dan memang untuk sejauh ini belum ada ketersendatan kendaraan di sejumlah ruas di sepanjang jalan ruas tol Jakarta Cikampek ini. Namun PT Jasa Marga dan juga Korlantas Polri ini bekerjasama untuk nantinya akan melakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow, di mana memang sudah terjadwal akan dimulai pada tanggal 28 Desember hingga 3 Januari 2025 mendatang. Namun untuk sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow itu sendiri bersifat situasional, Juno dan juga pemirsa, artinya hanya dilakukan ketika ada penumpukan ataupun ketersendatan kendaraan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan untuk saat ini pun, untuk hari ini pun memang tidak dilakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow tersebut, karena sejauh ini memang terpantau masih cukup ramai lancar, baik itu kendaraan yang mengarah keluar ke gerbang tol Kaliurip menuju Bandung maupun kendaraan yang menuju ke gerbang utama tol Cikampek Utama hingga ke Trans Jawa. Dan memang kalau kita melihat data ini, jumlah kendaraan yang keluar menuju ke gerbang tol Kalihurip kemudian keluar ke Bandung ini masih cukup tinggi, di mana rata-rata mencapai 25.000 kendaraan. Sementara untuk kendaraan yang keluar menuju ke gerbang tol utama Cikampek, gerbang tol Cikampek Utama ini juga masih cukup tinggi, ini sekitar 27.000 kendaraan. Itu artinya memang arus kendaraan di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini masih cukup tinggi, khususnya di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan menariknya, untuk masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini PT Jasa Marga menerapkan diskon tarif tol sebanyak 10% yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember hingga 3 Januari 2024 yang akan berlaku pada pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Dan kami akan terus memantau bagaimana situasi arus kendaraan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek ini, khususnya di kilometer 19. Demikian Juno. Baik, terima kasih Hilmi. Tadi Anda sebutkan bahwa memang kontraflow-nya situasional untuk hari ini, sore ini belum diberlakukan karena semuanya tadi nampak lancar seperti itu. Terima kasih Hilmi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan pemirsa, Kementerian Perhubungan berencana menyiapkan bus alternatif transportasi masyarakat menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dengan bus tersebut diharapkan perjalanan masyarakat ke kawasan Puncak menjadi lebih lancar dan aman. Kawasan Puncak Kabupaten Bogor kerap macet saat momentum liburan. Kementerian Perhubungan pun mulai menyiapkan sederet langkah antisipasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengungkapkan, salah satu antisipasi kemacetan di Puncak adalah dengan mengoperasikan bus subsidi untuk melayani jalur Puncak. Mulai tahun 2025, Kemenhub dengan dukungan pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor akan menyediakan bus sebagai alternatif transportasi masyarakat ke kawasan Puncak. Sebanyak 15 hingga 20 unit bus akan disiapkan dengan skema subsidi. Salah satu rute yang akan dibuka adalah dari Cibinong ke Puncak. Suntana menganjurkan bagi masyarakat yang selama ini sering menggunakan motor ke Puncak bisa beralih ke moda transportasi yang satu ini.
di tahun depan direncanakan kita untuk menghindari kemungkinan terjadinya teman-teman yang suka naik motor ke atas. Kementerian Perhubungan didukung oleh instansi terkait termasuk Pemerintahan Bogor dan Polres Bogor, kita akan menyiapkan bus bersifat bus akan dimulai dari start dari Kabupaten Bogor di Cibinong yang akan mengangkut masyarakat ke atas. Tentunya itu akan disubsidi sehingga masyarakat yang mau ke atas itu tidak perlu pakai naik motor dan lain-lain ya. Insya Allah mohon doanya paling lambat nanti bulan Februari kita sudah mulai. Ada 15 sampai 20 bus yang akan kita gunakan dan itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat bisa ke atas, tinggal parkir motornya di daerah Keradenan atau di mana, tinggal naik bus gitu ya, dengan biaya yang sangat murah. Supaya jumlah kendaraan yang ke puncak gitu ya, sedikit berkurang dan itu sedikit mengurangi kemungkinan terjadinya laka lantas dan macet lantas. Pemerintah juga akan mengoptimalisasi jalur alternatif menuju puncak. Di jalan alternatif ini, Kemenhub berupaya melengkapi kebutuhan perlengkapan jalan existing yang sebelumnya telah dipasang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Adapun fasilitas keselamatan jalan yang telah dipasang antara lain alat penerangan jalan, rambu peringatan, rambu petunjuk, serta rambu pendahulu petunjuk jurusan. Dan saat ini kita ajak Anda pemirsa untuk mengetahui pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda Hamokwarong di studio NTMC Polri. Selamat sore Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Juno dan selamat sore pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Dan seperti yang Anda lihat pada sore hari ini arus lalu lintas di kawasan ini mengalami kepadatan di mana arus lalu lintas yang akan mengarah ke Lembang maupun di arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat pada libur Natal hingga hal ini kami prediksi hingga tanggal 29. Untuk itu anggota kami di lapangan juga melakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus untuk meminimalisir lalu lintas yang akan mengarah ke Lembang. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan apabila anggota kami melakukan pengalihan arus. Kita tinggalkan Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Seperti yang kita saksikan pada sore hari ini arus lalu lintas di kawasan Bogor ini dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai lancar, di arah sebaliknya juga masih dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi dengan kegiatan masyarakat di kawasan ini, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Seperti yang Anda lihat pada sore hari ini aktivitas masyarakat di kawasan Yogyakarta ini sudah terlihat baik itu masyarakat lokal maupun pengunjung wisata yang datang untuk berwisata Nataru di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati di mana kawasan ini juga terjadi kepadatan kendaraan di mana bisa kami prediksi kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan yang melintasi kawasan ini tentunya Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Topati, Bali. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur saat ini mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar dalam keadaan ramai lancar. Persidatan kendaraan juga terjadi dari Sanur yang akan mengarah ke arah Denpasar. Dan pemirsa, peningkatan volume kendaraan di kawasan Simpang Topati ini juga imbas dengan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna meminimalisir dan membantu libur Natal Anda berjalan dengan lancar dan juga untuk meminimalisir terjadinya kepadatan
lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Kami harapkan Anda selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Juno, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Treslinda. Menarik tadi beberapa tempat ya, Malioboro, Bogor, tempat wisata memang agak ramai dan lancar tadi. Terima kasih sekali lagi atas laporannya. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita lanjutkan pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya, momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru diharapkan bisa menjadi daya ungkit terhadap kegiatan perekonomian di daerah maupun nasional. Hal ini dipicu dengan pergerakan masyarakat antar daerah saat libur Nataru yang diperkirakan mencapai 110,67 juta orang. Libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momentum dalam meningkatkan perputaran roda perekonomian nasional maupun daerah. Hal ini dipicu tingginya mobilitas masyarakat yang biasanya disertai dengan aktivitas wisata dan belanja, baik selama perjalanan maupun saat tiba di daerah tujuan. Sehingga menjadi katalisator bagi tingginya peredaran uang dan aktivitas konsumsi masyarakat di masa pergantian tahun. Kementerian Perhubungan telah memprediksi pergerakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia saat momentum libur Nataru yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara bisa mencapai 110,67 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 5,32% akan melakukan perjalanan selama libur Natal saja. Sedangkan sebanyak 19,13% hanya akan berpergian pada Tahun Baru. Adapun masyarakat yang akan berpergian pada kedua masa liburan sekitar 18,96%. Masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta jiwa atau 53,78%. Sementara pengguna bus diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa, 3,44 juta akan menggunakan kereta api, dan pengguna pesawat mencapai 4,14 juta jiwa. Kemudian pengguna kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa. Sementara itu, menjelang libur Nataru, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai sebesar 133,7 triliun rupiah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penarikan atau penukaran uang tunai. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sekitar 130 triliun rupiah. Kembali bersama kami pemirsa, Budi Said, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi manipulasi pembelian emas PT Aneka Tambang atau Antam. Majelis Hakim juga menyatakan Budi Said terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi dilakukan Budi bersama-sama broker emas Eksi Anggraini dan mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Abdul Haris dan sejumlah pegawai PT Antam. Selain pidana 15 tahun penjara, Majelis Hakim juga mendenda Budi Said sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara. Tidak hanya divonis bersalah karena korupsi, Budi Said juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti berupa emas seberat 58,8 kg dan denda uang sebesar 35,5 miliar rupiah. Sebelumnya jaksa menuntut Budi Said divonis 16 tahun penjara dan membayar denda serta mengembalikan emas berat 136 kg karena dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pengganti uang terhadap terdakwa sebanyak 58,841 kg emas Antam atau setara dengan nilai sejumlah
Rp35.893.372 atau 99 sen sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap harta benda terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran nomor 1 sertifikat 02 sampai dengan sertifikat hak milik nomor 003634, di mana apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meluruskan soal isu pemberian amnesti. Pemerintah tidak ada maksud untuk serta-merta membebaskan pelaku tindak pidana termasuk koruptor. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan wacana tobat bagi koruptor dengan cara mengembalikan harta negara yang telah dicuri sebelumnya. Wacana memaafkan koruptor hingga denda damai untuk tindak pidana korupsi ini terus menuai polemik. Di hadapan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto mengaku hendak memaafkan para koruptor jika mereka mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Tak menyatakan jumlahnya, Prabowo justru mengaku hendak memaafkan para koruptor dengan syarat tertentu. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan rencana ini merupakan strategi pemberantasan rasuah dengan menekankan pada pemulihan negara. Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu daripada 5. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritisi rencana Presiden Prabowo yang akan memaafkan koruptor asalkan kembalikan uang yang telah diambil kepada negara. Menurut Mahfud, Prabowo akan kesulitan dalam mengetahui jumlah uang yang telah digarong para koruptor. Menurut Mahfud, untuk mengetahui jumlah uang yang dikorupsi harus melalui pengadilan. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai?
Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan. Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya toh? Itu sama aja. Oke. Pak, tapi dikit Pak Andi Aktas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada? Ya itu yang saya katakan tadi itu menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan, kan gitu. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, denda damai tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Menurut Harli, denda damai ini hanya bisa diterapkan untuk penyelesaian tindak pidana ekonomi. Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dengan suara 44.402 suara. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara, termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Partai berlogo banteng ini juga meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto menjadi tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentunya menjadi pukulan keras bagi PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan bahkan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap.
Hal ini disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi, staf yang menemaninya, turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku telah bersiap menghadapi resiko terburuk ketika dihadapkan pada berbagai intimidasi. Bahkan ia mengutip kata-kata Bung Karno yang menyebut masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan
risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Baik, pemirsa, hampir 5 tahun buron tersangka kasus suap Harun Masiku bagaikan hilang di telan bumi. Tak kunjung tertangkap, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia berdasarkan data perlintasan. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiarto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya.
menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini. Pemirsa, Polda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya terkait dugaan pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP asal Malaysia. Kadif Propam Polri menyebut 18 oknum polisi yang diduga terlibat akan disidang etik. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternoda usai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap 45 penonton DWP asal Malaysia. Terkait dugaan pemerasan ini, 18 anggota Polri ditangkap. Mabes Polri juga menyebut menemukan barang bukti sebesar 2,5 miliar rupiah. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan segera melakukan sidang etik terhadap 18 oknum polisi pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh di Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Terkait kasus ini, Kapolda Metro Jaya juga memutasi 34 anggotanya. Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat kementerian lembaga dikurangi 50%. Efisiensi anggaran ini ditaksir bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah uang negara. Pada pembukaan sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat Kementerian Negara mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri yang menelan anggaran hingga 47,8 triliun rupiah. Presiden meminta anggaran perjalanan dinas dikurangi 50% agar negara bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah. Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15 T.
15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Prabowo menyampaikan efisiensi anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan membantu rakyat yang kurang mampu. Tim Liputan iNews melaporkan. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal dengan Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Mahkamah Agung. Produsen seragam militer ini dinyatakan gulung tikar karena gagal dalam membayar utang dari para kreditur. Pemerintah sendiri meminta agar Sritex tetap memberikan hak-hak karyawan yang bekerja di Sritex. Puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan di bulan Oktober silam. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil Indonesia ini. Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Tentu saja, keputusan pilot tersebut berimbas pada kemungkinan PHK pada puluhan ribu karyawan Sritex. Merespons pilot emiten produsen seragam militer berkode saham Sril ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan menteri-menterinya untuk melakukan upaya penyelamatan Sritex. Menurut data pihak manajemen Sritex, jumlah karyawan Sritex mencapai 50.000 orang. Sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan yang bekerja di Sritex. Menteri Ketenagakerjaan sendiri, Yasirli, meminta jajaran direksi dan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex ini untuk tetap memprioritaskan nasib puluhan ribu karyawannya. Yasirli menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pilot. Yasirli mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis Kemenaker dalam merespons kasus Sritex. Pemerintah memang sangat concern, gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa, gitu ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan juga sempat mengunjungi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Immanuel menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan nasib 50.000 buruh PT Sritex telah dijamin oleh perusahaan. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Sementara itu, Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan S. Lukminto bertandang ke Kementerian Perindustrian dan melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangka membuat rencana menyeluruh untuk penyelamatan Sritex yang akan memberikan dampak sosial dan masyarakat secara langsung. Pak arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, spirit yang kuat. Jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi, komisaris, semuanya itu kamera apa aja. Jadi kita harus mempunyai spirit ya. Tapi itu semuanya kami serahkan ke kementerian, semuanya regulasinya ada.
Segala upaya dilakukan oleh Sritek saat dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Salah satunya dengan mengajukan kasasi. Namun Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi PT Sri Rezeki Isman atau Sritek terkait putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon melalui sidang pada 18 Desember 2024 lalu. Atas putusan tersebut, Direktur Utama Sritek Iwan Kurniawan Lukminto menghormati putusan MA dan pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kembali bersama kami, pemirsa. Mahkamah Konstitusi kabulkan sebagian permohonan masa buruh dalam uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker. Keputusan MK tersebut disambut gembira oleh para buruh. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Partai Buruh. Ada 21 norma dalam UU Ciptaker yang dikabulkan oleh MK. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Sejumlah putusan penting dihasilkan dari uji material MK, diantaranya MK meminta DPR dan pemerintah membuat UU Ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari UU Nomor 6 Tahun 2023. Batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu pun ditetapkan paling lama 5 tahun. Sementara pekerja alih daya atau outsourcing hanya diperbolehkan untuk selain pekerjaan utama. Besaran uang pesangon bagi karyawan yang di PHK pun dikembalikan ke Undang-Undang tahun 2003. Karyawan yang di PHK juga berhak dapatkan pesangon dan uang pengganti hak. MK juga menilai UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker tumpang tindih, sehingga mengancam perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Untuk tenaga asing, MK tetapkan hanya untuk jabatan dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ini adalah kemenangan rakyat yang kedua kalinya. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan ketika MK memutuskan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Merespon keputusan MK, massa buruh bersuka cita. Mereka bersorak usai MK mengabulkan gugatan terkait UU Ciptaker tersebut. Sebelumnya, uji materi terhadap UU Ciptaker diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya. Mereka menggugat 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya, masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang, dan hak-hak pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 sebesar 6,5%. Kenaikan UMP yang akan dimulai pada Januari 2025 ditujukan untuk meningkatkan daya beli pekerja namun tetap memperhatikan daya saing usaha. Sayangnya banyak yang pro dan kontra terkait keputusan ini. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta 29 November 2024. Untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Selang 1 minggu, tepatnya tanggal 4 Desember, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengesahkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Kemudian dikukuhkan 1 minggu kemudian oleh seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan akan efektif berlaku 1 Januari 2025.
dengan besaran kenaikan upah pekerja dipukul rata bagi seluruh provinsi di Indonesia. Ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Salah satunya PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta naik 6,5% menjadi 5,4 juta rupiah. Kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 5.396.761 rupiah. Kabar bahagia ini disambut baik sejumlah masyarakat. Masyarakat menilai saat ini harga kebutuhan hidup semakin mahal. Tentu kalau naik setuju banget karena itu tiap hari buruh dan saya sebagai buruh juga menyuarakan hal-hal kayak gitu. Gimana sekarang apa-apa mahal, terus kemudian kalau diseimbangin sama UMP yang naik sampai 6,5 itu bersyukur banget gitu ya. Oh setuju banget, kalau bisa jangan 65 aja, sampai 10% atau 15%. Oh iya tuh banyak di beberapa daerah, terutama yang dekat-dekat Jakarta ya, seperti Jawa Barat, itu Tasiknya cuma sekitar 2, berapa itu. Kalau bisa dibedakan lebih naik lagi lah ibaratnya, atau disetarakan lah pendapatannya seperti kota-kota lain. Tidak hanya itu, penolakan kenaikan UMP 6,5% juga tidak disambut baik oleh Kamar Dagang Industri atau Kadin. Mereka menyatakan besaran kenaikan upah 6,5% dirasa berat di tengah pelemahan daya beli, ancaman banjir produk impor, dan dampak situasi global. Misalnya kalau tidak mampu, ya daripada melakukan rasionalisasi atau merumahkan atau PHK, kan lebih baik menunda. Misalnya, ya kan? Ya, jadi ini opsi-opsi ini harus dilakukan. Yang kemudian kedua, atau mungkin ada insentif lain yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha. Tak heran jika kalangan pengusaha berharap kenaikan UMP memperhatikan kondisi ekonomi nasional saat ini. Bahkan kenaikan upah bisa berakibat pada maraknya ancaman PHK, terutama di sektor usaha padat karya. Pemirsa, Indonesia tengah memulai perubahan sejarah yang monumental, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. IKN adalah salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dan berikut kami rangkum peristiwa penting terkait IKN selama tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mengalami berbagai perkembangan signifikan. Pembangunan Istana Negara menjadi sorotan utama dengan peresmian yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 11 Oktober lalu. Acara peresmian Istana Negara IKN diisi dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirine oleh Jokowi. Istana Negara terletak di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di lokasi tersebut juga terdapat Istana Garuda yang berfungsi sebagai kantor presiden. Nusantara, dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dan untuk Istana Garuda nanti
akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Konsep Green City yang diusung pemerintah mulai diwujudkan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Langkah ini bertujuan menjadikan IKN sebagai kota modern dan berkelanjutan. Proyek-proyek seperti jalan utama, kawasan hunian ASN, serta fasilitas publik lainnya hampir rampung menjelang akhir tahun 2024 ini. Namun, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN yang semula dijadwalkan pada awal tahun 2024 dengan 1.971 ASN dari 27 kementerian atau lembaga mengalami penundaan. Kini dikabarkan pemindahan ASN akan dilakukan usai Lebaran tahun 2025 mendatang dan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, Jokowi telah memberikan contoh dengan berkantor di IKN beberapa kali sepanjang tahun. Bahkan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 untuk pertama kalinya digelar di IKN menandai langkah awal transisi ibu kota. Di sisi lain, minat investor terhadap IKN terus meningkat. Tercatat sudah ada 51 investor yang berinvestasi dalam proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Ke-51 investor tersebut telah melakukan pembangunan proyek, di antaranya perhotelan, rumah sakit, restoran, pelayanan publik, hingga area hiburan. Yang pada dasarnya sampai dengan tahun 2024 ini sudah terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh ex-Kementerian PUPR. Pergantian presiden pada Oktober 2024 membawa angin segar bagi kelanjutan proyek IKN. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan fokus pada kesiapan infrastruktur dasar serta fungsi sebagai ibu kota politik. Prabowo berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 dan mentargetkan pemindahan ibu kota selesai seluruhnya pada tahun 2028. Dengan segala pencapaian dan tantangan yang ada, IKN menjadi simbol harapan bagi pemerataan pembangunan dan kemajuan bangsa menuju cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045. Pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga kelas menengah serta UMKM. PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak.
Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya, bantuan dengan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara, untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya, dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khusus industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dari kebijakan PPN 12%, pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai 75 triliun rupiah. Proyeksi tersebut lebih besar dari penerimaan negara saat pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022 yang mencapai 60 triliun rupiah. Adapun pemerintah mentargetkan penerimaan negara dari PPN dan PPNBM pada 2025 senilai 945,12 triliun rupiah. Target penerimaan tersebut berasal dari PPN dalam negeri sebesar 609,5 triliun rupiah dan PPN impor 308,74 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga mentargetkan penerimaan pajak penjualan barang mewah dalam negeri mencapai 10,78 triliun rupiah. PPNBM impor 5,8 triliun rupiah dan PPN atau PPNBM lainnya senilai 10,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.